yaitu masyarakat dan kebudayaan. Karena ketiga istilah ini semuanya tidak konkret, tetapi saudara-saudara, kalau sudah engkau tidak berhati-hati telah menerima beracun, maka akibatnya adalah engkau sudah sangat susah karena engkau sudah terlambat. Racun itu tidak kelihatan. Apalagi kalau makanan itu sangat berwarna-warni, sangat menarik, rasanya enak. Langsung engkau menerima enaknya, lalu waktu itu mungkin sampai mati atau sakit keras sekali. Karena racun bekerja secara diam-diam mempunyai pengaruh yang besar sekali. Saya ambil satu contoh yang penting sekali. Peperangan dunia pertama, di dalam 4 tahun kira-kira 8 juta yang mati. Peperangan dunia kedua, di dalam 6 tahun itu yang mati 70 juta. Kenapa terjadi peperangan dunia pertama? Kenapa terjadi peperangan dunia kedua? Itu adalah sebab dimulai daripada percaya kepada yang kuat boleh mengalahkan yang lemah. Nah, ini ajaran ada racun dari evolusi yang tidak diselidiki oleh ahli masyarakat atau ahli kebudayaan. The survivor of the fittest, mengalahkan yang lemah, itu bukan saja diizinkan, itu adalah sesuatu dalil yang wajar. Maka mengerti tema daripada seminar kali ini lebih penting daripada hanya mendengar hal-hal dan bahan-bahan yang diutarakan oleh pembicara-pembicara. Kami mau membedah sampai tulang sumsum. Saya harap semua pemuda-pemudi diberikan oleh Tuhan bijaksana memilih mengikuti seminar seperti ini, boleh menjadi manusia yang paling berbijaksana dan boleh mencegah melebarnya racun di dalam dosa mempengaruhi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, saatnya tiba kami akan memasuki perjamuan kudus. Tuhan mempersiapkan hati kami untuk dilayakan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Karena kami tidak ingin kehadiran kami Tuhan anggap sebagai kejijikan. Bersihkanlah kami, ampunilah kami dan layakanlah kami. Kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah kesempatan kita mengingat penderitaan Tuhan dan kematian Tuhan yang sudah terjadi di masa lampau. Kita terus mengingat saat ini sampai dengan Tuhan datang kali kedua. Tetapi perjamuan kudus juga adalah kesempatan kita bersekutu dengan Tuhan. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena itu setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan gereja mengakui iman dia melalui baptisan dewasa atau sidi, dia dipersilakan mengikuti perjamuan kudus. Demikian pula orang yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti, yang sudah percaya Tuhan Yesus dan yang sudah mempersiapkan diri, diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita nyanyi lagu nomor 2, Karena Kasih-Nya. Dan petugas yang melayani diundang untuk maju ke depan dan membagikan kepada kita cawan dan roti. Lagu nomor 2. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya.
Yesus mati bagi saya, kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Ngapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Ngapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Ngapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Ngapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih. Musik saja. Pria, bait yang pertama, pria. Ngapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Bersama. Ngapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Ngapa Yesus mati bagi saya, kasih-Nya, ya karena Wanita, bait yang kedua. Pegang tanganku bila ku di jalan tersesat. Ngapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat. Bersama-sama. Ngapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Ngapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena Bait yang pertama bersama-sama. Mari kita berdiri. Ngapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Ngapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Ngapa Yesus mati bagi saya, kasih-Nya, ya karena. Bait yang kedua, mengapa Yesus mau pegang tanganku? Ngapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Ngapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Ngapa
Napa Yesus mau menanggung dosaku, beriku damai serta sukacitanya. Napa Dia mau melindungiku, kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jikalau Engkau mengingat-ingat kesalahan kami tidak akan tahan Tuhan. Sebab kami dari kegagalan kepada kegagalan, dari kesalahan kepada kesalahan. Tuhan, kesabaran-Mu begitu besar kepada kami. Dibandingkan dengan kesalahan kami ya Tuhan. Kalau bukan karena kasih-Mu, seharusnya kami dibuang. Tuhan, ingatlah akan kami. Kami hanyalah debu yang tidak berguna. Kasihanilah kami. Ketika kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kuduskanlah kami oleh darah Kristus, oleh Roh Kudus, dan oleh firman-Mu. Layakkanlah kami sungguh tidak layak Tuhan. Pengampunan-Mu kami perlukan. Tambahkanlah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka seal daripada roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam iman di hadapan Tuhan. Mari kita membuka seal daripada cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam iman di hadapan Tuhan. Mari kita doa komitmen. Bapak Hansen akan memimpin kita di dalam doa komitmen. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk kesempatan kami untuk boleh mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kiranya kami setiap harinya Tuhan, setiap harinya kami boleh merenungkan anugerah Tuhan dan boleh menyadari betapa kami dikasihi oleh Tuhan. Dan kami boleh menjalani hidup kami hari demi hari berdasarkan kasih daripada Tuhan saja dan kasih dan anugerah Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan saksi bagimu dalam setiap hari kami menjalani hidup kami, baik di rumah, di kantor maupun di mana saja kami berada. Kami mau sekali mengucap syukur atas kasih besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita menyanyi lagu nomor 5 dan kita akan mengumpulkan kembali cawan. Lagu yang sangat baru, mari kita berkomitmen dengan lagu ini. Oh Tuhan sayangku, anugerah-Mu limpah, namun ku tak taat, sakiti hati-Mu, kasihanilah ku, ampunilah aku, tolong ku bertobat, bersihkanlah hatiku, beri firman kebenaran, sucikan hidupku,
yang kedua. Beri firman kebenaran, sucikan hidupku, sangkal kedagingan, tak ikut dunia, lawan suara iblis, jalankan perintahmu, dengan anugerahmu, ku kejar kekudusan. Bait yang terakhir. Ajarku selalu menghormati Bapa, hargai darah Yesus, tak lukakan rohmu. Beriku kasih Kristus, biar ku mencintaimu. Roh Kudus pimpinku, selamanya senangkanmu. Roh Kudus pimpinku, Selamanya senangkanmu. Saudara sekalian, pada tahun 2020 kita sudah mengagendakan ada outing atau kebersamaan. Tetapi kemudian datang pandemi dan kita cancel acaranya, kita tunda sampai dengan tahun ini. Maka pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Agustus kita punya waktu 2 hari setengah untuk bersekutu satu dengan yang lain di luar gereja, yaitu di Taman Bukit Palem Resort di Bogor. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan waktu untuk mengikuti akan kebersamaan seluruh gereja pada waktu itu. Kita mempersiapkan segera informasi yang lebih detail kepada Bapak Ibu untuk bisa mulai mendaftar. Saya berharap seluruh jemaat bisa mengikuti kesempatan yang sangat baik. Kita bersekutu, mendengarkan khotbah, kita mempunyai waktu untuk games sama-sama satu dengan yang lain. Setelah 3 tahun kita tidak bisa pergi keluar. Minggu yang lalu saya berada di kota Jambi untuk memimpin pendewasaan PRII menjadi MRI Jambi. Tuhan sudah menyertai gereja di tempat itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kira-kira ada 70 lebih orang yang beribadah setiap minggu. Minggu lalu kira-kira 160 orang yang hadir. Hari Sabtu ada seminar dan doa bersama dan dilanjutkan dengan hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan boleh memberkati pekerjaan Tuhan di situ. Kita terus berdoa bagi mereka. Kemarin satu peristiwa yang sangat besar terjadi di dalam sejarah dunia ini, yaitu pelantikan daripada Raja Charles yang ketiga. Ini adalah peristiwa yang besar karena tidak tentu terjadi di dalam 3-40 tahun sekali. Terakhir pelantikan raja atau ratu tahun 53. Saudara sekalian, memang teknologi sangat canggih sehingga tahun 53 BBC sudah merekam secara warna. Tahun 37 George ke-6 dilantik menjadi raja, BBC sudah merekam. Tahun 37, bayangkan saudara, tahun 37 di Indonesia pun belum tentu ada foto. Di Inggris sudah ada video kamera. Nah, ini adalah satu peristiwa yang sangat besar dan saudara sekalian, pada waktu Elizabeth dilantik tahun 53, saya mencari tetapi belum ketemu. Saya dengar dari Billy Graham berkata, waktu Uskup Agung Canterbury memasang mahkota di atas kepala Elizabeth, dia berkata, sekarang mahkota diberikan kepadamu, sampai raja di atas segala raja datang mengambil kembali. Kemarin saya melihat ulang-ulang waktu mahkota akan dipasang. Sebelum itu Uskup Agung Canterbury berdoa, King of Kings, Lord of Lords, give blessing to this crown and sanctify your servant. Kuduskanlah hambamu Charles dan berkatilah mahkota ini, ya Raja di atas segala raja. Setelah itu dipakai, barangkali Uskup Agungnya bisik-bisik, saya tidak tahu. Karena kemarin anointing itu dilakukan secara tertutup.
dikasih screen, dikasih penutup sehingga kita tidak bisa lihat apa yang terjadi. Mungkin di situ ada pesan-pesan, kita tidak tahu. Uskup Agung yang sangat diberkati memimpin acara ini adalah Justin Welby. Selama tahun 53 sampai tahun 2023, 5 uskup agung tidak kebagian memimpin pelantikan raja atau ratu. Justin Welby sangat beruntung diberikan kepercayaan oleh Tuhan memimpin satu peristiwa yang besar. Karena Inggris selain negara yang sangat penting, juga memimpin Inggris Raya dan juga 14 Commonwealth di dunia ini. Saudara sekalian, Justin Welby, uskup agung yang kita lihat fotonya, itu memasang mahkota. Coba dikasih lihat fotonya, dia yang memasang mahkota di atas kepala daripada Raja Charles. Dia melewati masa kecil yang sangat pahit. Mamanya bernama Jane, adalah sekretaris pribadi dari Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris. Dan mamanya menikah dengan seorang bernama Gavin Welby. Setelah menikah 9 bulan kemudian dia dilahirkan. Dia dilahirkan tetapi ternyata mamanya selingkuh dengan seorang sekretaris pribadi lain daripada Winston Churchill. Sehingga saudara sekalian dia sendiri tidak tahu bahwa mungkin dia bukan anaknya daripada papanya yang dia tahu selama ini. Sampai tahun 2016 dilakukan tes DNA baru ditemukan dia bukan anak dari Gavin Welby. Tapi namanya sudah dipakai. Dia anak dari Anthony Brown, yaitu sekretaris pribadi yang lain dari Winston Churchill. Papa mamanya dua-duanya alkoholik dan mereka bercerai waktu dia berumur 3 tahun. Setelah mereka bercerai dia tinggal dengan papanya dan papanya berpacaran dengan perempuan yang lain, tapi perempuan itu akhirnya membatalkan dan memberitahu bahwa pria ini sangat menakutkan. Ternyata itulah pengalaman dia. Pada waktu dia diangkat menjadi uskup agung tahun 2013, dia ditanya oleh wartawan, apakah pengalaman masa kecilmu itu yang kamu rasakan? Dia berkata pengalaman masa kecil itu sangat menakutkan, tetapi saya percaya Tuhan tidak menyia-nyiakan penderitaan. Dia memakai penderitaan itu untuk kebaikan. Lalu wartawan tanya lagi, apakah pengalaman masa kecil itu melukai engkau? Dia diam cukup lama dan setelah itu dia menjawab, iya, saya harus mengaku saya terluka. Tetapi saya percaya anugerah Tuhan yang ajaib bisa menyembuhkan orang yang terluka. Setelah dewasa dia bekerja di perusahaan minyak di Inggris dan di Prancis. Sangat sukses sampai menjadi pimpinan yang tinggi, jabatan yang tinggi dan saya percaya uangnya sangat banyak. Tetapi tahun 89 dia menerima panggilan menjadi hamba Tuhan dan dia masuk ke sekolah teologi dan setelah lulus dia masuk menjadi pendeta di dalam gereja Inggris, Church of England. Sayangnya waktu dia akan ditabiskan, seorang uskup dari gereja Inggris berkata kepada dia, there is no place for you in the Church of England. Tidak ada tempat bagimu di dalam gereja Inggris. Ini sangat menyakitkan. Sekali lagi penolakan dia alami. Tetapi ada uskup lain memperjuangkan sampai dia diterima dan dia terus diberikan kepercayaan sampai menjadi dean di gereja katedral Liverpool, sampai menjadi uskup. Di dalam 1 tahun dia diangkat menjadi uskup agung Canterbury. Itu adalah sesuatu yang sangat cepat karena dia baru menjadi uskup 1 tahun. Waktu dia diangkat menjadi uskup agung Canterbury, dia berkata, this is a joke. Ini adalah lelucon, sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin saya baru jadi uskup, sangat singkat sudah diangkat menjadi uskup agung. Dia berkhotbah di dalam pemakaman dari Elizabeth II dan memimpin pelantikan daripada raja. Ini adalah beberapa sharing. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-21 ayat 5 sampai dengan 8. Lukas pasal yang ke-21 ayat 5 sampai 8. Mari kita membaca bersama-sama dan kita memulai seri khotbah akhir zaman yang berasal dari Lukas 21. Mari kita membuka suara membaca keempat ayat ini bersama-sama. Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 8. 1, 2, 3. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan.
Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka." Mari kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami yang sangat lemah. Tolonglah kami dengan rendah hati menerima perkataan Tuhan. Dan Roh Kudus menanam perkataan itu di dalam hati kami. Dan kami ditekuk oleh Roh Kudus sampai takluk di bawah kaki Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Dan bisa melihat bangunan yang megah daripada Bait Allah. Bangunan utama dengan tinggi kira-kira 50 meter. Sama dengan 10-11 susun daripada gedung. Saudara, di Indonesia saja sudah 2000 tahun kemudian masih banyak kota yang belum memiliki gedung tingginya lebih daripada 10 lantai. Jangankan 2000 tahun yang lalu. Maka ini adalah sesuatu yang sangat megah. Dan ketika mereka berada di Bukit Zaitun, sebab Yerusalem dikelilingi oleh gunung, mereka melihat dengan jelas bangunan yang begitu megah. Seperti kalau saudara berada di puncak Dago daripada Bandung, atau di Gombel daripada Semarang, saudara bisa melihat kota. Lalu saudara, kalau siang hari kita langsung bisa menentukan ini bangunan apa, ini gedung apa, kita langsung bisa melihat, terutama yang memiliki ciri khas tertentu. Demikian pula mereka berada di atas gunung, mereka melihat dengan jelas. Mereka kagum kepada bangunan yang dihiasi dengan batu yang sangat indah. Saudara sekalian, bangunan Bait Allah berada di atas kompleks tanah yang luasnya 16,6 hektar. Sangat besar. Gereja kita ini adalah gereja yang sangat kompak. Tidak mempunyai lahan, tidak mempunyai tanah, kecuali bangunan ini 770 meter. Gereja pusat 1,4 hektar. Gereja yang lain, saudara sekalian, sulit kita menemukan tempat ibadah mempunyai 16 hektar. Saudara, ini sangat besar dan bangunan ini dibangun sangat lama, kira-kira 84 tahun. Dari tahun 19 sebelum Masehi sampai tahun 63 atau 64 Masehi baru gedung bangunan Bait Allah jadi. Sudah jadi total seluruhnya dipakai hanya 7 tahun karena tahun 70 diruntuhkan oleh pasukan Romawi. Pembangunan sangat lama. Saudara mungkin rasa heran kenapa bangunan itu bisa sangat lama. Zaman dulu belum ada crane, belum ada mesin campur bahan bangunan, belum ada truk, belum ada ekskavator menggali. Saudara sekalian, jangan heran bisa begitu lama. Belum lagi bicara keuangan. Sekarang setelah 2000 tahun saja, Sagrada Familia yang ada di Barcelona sudah 140 tahun lebih belum selesai. Coba saudara lihat gambar, saudara di dalam gambar yang saudara bisa lihat, coba dikasih yang satu lagi. Kita lihat gambar saudara sekalian. Masih ada crane yang dipakai untuk membangun bangunan yang sudah 140 tahun belum jadi. Setelah arsitek yang pertama meninggal, Antoni Gaudi, arsitek yang sangat terkenal dari Spanyol, meneruskan pembangunan ini. Dia meninggal tahun 1926 dan diharapkan tahun 2026 Sagrada Familia di Barcelona bisa jadi. Tetapi setelah pandemi datang, barangkali keuangan menjadi sulit sehingga diperkirakan tidak mungkin jadi tahun 2026. Masih sangat lama, tidak tahu sampai berapa lama. Saudara sekalian, Bait Allah dibangun begitu lama, 84 tahun, dan memang bangunan sangat megah. Catatan yang diberikan oleh sejarawan Josephus bisa memberikan kepada kita gambaran batu marmer yang dipakai kira-kira 20 meter kali 5 meter kali 3 meter. Saudara bisa menghitung berapa banyak uang. Kalau dikurs dengan uang sekarang, harga marmer sangat-sangat mahal. 20 meter kali 5 meter kali 3 meter. Tingginya 3 meter, lebarnya 5 meter, panjangnya 20 meter. Batu-batu yang begitu besar dipakai untuk menyusun dan dikasih marmer yang putih, dikasih lapisan emas, saudara, sehingga begitu megah. Josephus berkata kalau matahari memancar menyinari bangunan Bait Allah seperti gunung bersalju. Coba kita lihat beberapa gambar yang sangat megah. Ini adalah model yang dibikin berdasarkan catatan daripada Josephus. Bangunan yang tinggi itu kira-kira 10-11 lantai daripada gedung zaman sekarang. Saudara lihat lagi gambar yang lain, kita melihat saudara sekalian, wah itu warna emas dan warna putih. Putih dan emas sangat dominan. Kita lihat lagi gambar yang lain yang lebih dekat,
kita melihat saudara sekalian memang sangat-sangat megah. Sangat warna putih marmer itu, saudara, memang ada satu perbedaan sendiri. Itu sebabnya kenapa orang berani membayar mahal untuk memakai marmer. Sekarang orang tidak sanggup bayar marmer, dibikin marmer sintetis. Mungkin dari pecahan marmer dikompres menjadi marmer, tetapi saya tidak mengerti. Tapi orang rela membayar mahal untuk marmer karena memang sangat-sangat megah. Ini gedung dibangun oleh Raja Herodes Agung. Itu sebabnya kenapa disebut sebagai Herodes Agung sekalipun hidupnya sangat jahat. Karena dia membangun 2 bangunan yang hebat, yaitu satu bait Allah dan satu lagi adalah istana Herodes yang turun 9 lantai ke bawah 2000 tahun yang lalu. Bayangkan ada bangunan turun 9 lantai ke bawah, lift tidak ada. Bagaimana turun ke bawah, bagaimana sirkulasi udara di bawah. Itu adalah sesuatu yang sulit kita bayangkan. Kemajuan teknologi seperti apa pada 2000 tahun yang lalu. Salah satu yang megah daripada bangunan ini adalah satu spot di mana ada pohon anggur emas dan karpet dari Babilonia yang sangat mewah dan berwarna blue, scarlet, dan purple. 3 warna itu. Coba kita lihat di dalam sketsa desain yang dibikin oleh para ahli, saudara. Itu di atasnya, tengah-tengah itu ada pohon anggur. Itu pohon anggur emas. Lalu saudara, di bawahnya itu adalah karpet dari Babilonia yang berwarna sangat mencolok. Blue, scarlet, purple. 3 warna itu, saudara. Sangat mencolok. Saudara, langsung itu menjadi perhatian. Di tengah-tengah seluruh gedung menggunakan marmer putih. Saudara, jadi saudara bisa mengerti kenapa murid-murid itu kagum. Mereka mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah. Mereka kagum, berharap Tuhan Yesus juga kagum kepada bangunan yang begitu indah. Tetapi Tuhan Yesus tidak kagum kepada bangunan yang begitu indah. Saudara, demikian pula ketika orang banyak berbondong-bondong datang mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak kagum atau tertarik kepada antusiasme daripada orang banyak. Tuhan Yesus justru mengundurkan diri dan berdoa. Tuhan Yesus justru menantang mereka, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak gampang matanya tertipu oleh kemegahan daripada bangunan. Tidak gampang matanya tertipu oleh semangat antusiasme daripada orang banyak. Dia bertanya, demikian pula saya percaya kalau Tuhan Yesus melihat gereja seperti gereja Efesus yang begitu hebat di dalam doktrin, begitu hebat di dalam pelayanan, begitu hebat di dalam pengorbanan. Tetapi Tuhan Yesus justru mencela mereka karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Apakah gereja itu mempunyai hati yang mengasihi Tuhan? Gereja yang hebat bukan dilihat dari bangunannya yang megah, bukan dilihat dari jemaatnya yang banyak, tetapi apakah mereka mempunyai hati yang mengasihi Tuhan? Apakah di dalam hati mereka adalah hati yang mengasihi Tuhan? Tuhan bukan hanya sekedar melihat, oh jemaatnya banyak setiap hari Minggu. Tetapi Tuhan akan bertanya berapa banyak jemaat yang mengikuti PA. Berapa banyak jemaat yang mengikuti doa berlutut. Berapa banyak jemaat yang mengikuti persekutuan wilayah yang diadakan untuk menjadi kesempatan memperhatikan yang lain. Bukan hanya datang hari Minggu, setelah hari Minggu tidak peduli urusan apapun dari gereja. Hanya sampai datang kesulitan langsung peduli. Datang masalah langsung peduli. Itu adalah satu sikap yang sangat Tuhan tidak berkenan kepada kita. Saudara sekalian, memang manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sense of art, sehingga kita suka melihat yang indah-indah. Pria mencari gadis yang cantik, wanita mencari pria yang tampan. Itu adalah satu aplikasi daripada perasaan seni di dalam hati kita. Kita suka membeli mobil yang indah, kita suka membeli arloji yang indah, kita suka membeli rumah yang indah, dan rumah kita rapikan, pakaian kita yang bagus-bagus. Itu adalah aplikasi daripada sense of art. Tetapi pada titik tertentu, kekaguman kita bisa menjadi keliru. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-16, untuk melihat teguran daripada Tuhan Yesus kepada para murid yang juga akhirnya disinggung atau diperhatikan, ditegur kepada orang-orang Farisi. Lukas pasal yang ke-16, pada waktu kita mengkhotbahkan bagian ini, kita belum memperhatikan bagian ini karena memang tidak mungkin setiap bagian dikhotbahkan dengan detail karena kita tidak cukup waktunya. Itu sebabnya kadang-kadang kita kembali lagi memperhatikan bagian-bagian yang luput pada waktu kita mengeksposisi. Lukas 16 ayat 13 dan 14 saya bacakan dan 15 kita membaca bersama-sama.
Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-murid. Saudara, Yesus mengingatkan mereka jangan menjadi hamba Tuhan sekaligus menjadi hamba uang. Hatimu tidak boleh bercabang, karena itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Kamu kalau mencintai yang satu akan membenci yang lain. Kalau kamu setia kepada satu akan mengabaikan yang lain. Maka pilihlah mau yang mana. Kalau kamu mau jadi hamba Tuhan, jangan menjadi hamba uang. Ternyata kalimat yang diucapkan untuk mengajar para murid juga didengar oleh orang-orang Farisi. Dan Lukas berkata kepada kita bahwa mereka adalah hamba-hamba uang. Terbukti dari khotbah Yesus bagian yang sebelumnya di Lukas 20 dikatakan mereka menelan rumah daripada janda-janda. Bayangkan janda sudah tidak punya siapa-siapa. Perempuan waktu itu tidak boleh bekerja. Sekarang suaminya sudah tidak ada. Dia tinggal mempunyai harta yang barangkali bisa dijual untuk menjadi tabungan dia pada hari tua. Yaitu rumah dia sendiri, itu pun ditelan oleh orang-orang Farisi. Sehingga kita mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Lukas itu adalah sesuatu kebenaran menggambarkan keadaan daripada orang-orang Farisi yang menggunakan aktivitas agama untuk mengeruk keuntungan bagi diri mereka. Saudara sekalian, di dalam teguran Yesus yang begitu jelas kepada para murid, orang-orang Farisi bukan saja tidak rendah hati dan bertobat, mereka mencemoohkan. Mencemoohkan berarti mereka mentertawakan. Istilah ini diterjemahkan dalam Lukas 23 sebagai mengejek. Mereka mengejek Tuhan Yesus. Berarti mereka tidak menerima teguran itu. Berarti mereka sama sekali tidak menerima. Bukan saja tidak menerima, mereka membenarkan diri. Yesus berkata, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Saudara, Howard Marshall mengatakan mereka membenarkan diri artinya orang Farisi mengklaim bahwa kekayaan mereka justru adalah upah dari kekudusan mereka. Itu sebabnya mereka tidak mau terima. Oh, kami bukan hamba uang. Kami tidak cari uang. Ini adalah bukti bahwa kami hidup kudus. Ini adalah bukti bahwa kami melayani Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberi upah kepada kami dengan harta benda yang banyak ini. Saudara, mereka membenarkan diri di hadapan orang supaya orang kagum kepada mereka. Mereka membenarkan diri di hadapan orang supaya orang terima mereka. Mereka membenarkan diri di hadapan orang supaya orang percaya kepada mereka. Banyak kali kalau kita ditegur, kita suka sekali membenarkan diri. Oh, saya tidak begitu. Tuhan Yesus berkata, percuma membenarkan diri di hadapan orang. Allah mengetahui hatimu. Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tidak ada guna. Allah mengetahui hatimu, percuma kamu membenarkan dirimu di hadapan orang. Saudara sekalian, sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang sangat tegas. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Tuhan. Seolah-olah saudara, kalau kita menerapkan kalimat ini di dalam konteks Lukas 21, seolah-olah Yesus berkata, kamu kagum kepada bait Allah, kamu lupa aku sudah pernah memberitahu kamu bahwa bait Allah sudah dijadikan sarang penyamun. Bait Allah sudah dijadikan sarang penyamun. Kamu kagum kepada yang indah-indah, tetapi itu adalah tempat daripada sarang penyamun. Seperti rumah yang indah, kita jadi takut, saudara sekalian. Kalau di situ adalah sarang teroris, kalau di situ adalah sarang narkoba, kalau di situ adalah sarang prostitusi, sekalipun rumah itu indah, kita tidak mau singgah di situ. Kita justru takut. Dan seringkali, saudara, rumah itu ketika diserbu, saudara sekalian, bukan hanya polisi atau tentara menyerbu, hanya menangkap orang di dalamnya. Rumahnya dibom sekalian, sehingga menjadi hancur. Oh, sayang rumahnya, jangan dihancurkan, orangnya saja dibawa keluar, tidak bisa. Orangnya terus bertahan. Itu sebabnya berapa kali saudara lihat penangkapan teroris, saudara, rumah yang mereka di dalam, saudara, babak belur rumahnya. Sebenarnya pola ini juga sebenarnya gampang kita mengerti. Sarang semut, kita tidak keluarkan semut, pelihara sarangnya. Sarang sekali disiram minyak, lalu kemudian dibakar, supaya semutnya mati semua. Sarang ular sama juga, kita tidak keluarkan ularnya, pelihara sarangnya, tidak. Satu-satunya sarang yang dipelihara itu sarang lebah.
Sisanya sarang kita hancurkan dengan sarangnya. Jangan pelihara sarang itu, nanti balik lagi dia. Jangan pelihara sarang itu, nanti dia kembali. Sarang lebah dipelihara karena mendatangkan madu. Sarang burung dipelihara karena mendatangkan uang yang sangat banyak. Tetapi saudara, banyak sarang dihancurkan, terutama yang membahayakan itu dihancurkan. Saudara lihat di sini, sarang daripada penyamun itu akhirnya dihancurkan. Yesus berkata, kamu kagum kepada yang indah-indah. Tetapi apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Berarti saudara, kekaguman itu harus dikuduskan oleh kebenaran. Sama juga kekayaan harus dikuduskan oleh kebenaran. Kekuasaan harus dikuduskan oleh kebenaran. Kebebasan harus dikuduskan oleh kebenaran. Kebebasan tidak sendirinya itu kebenaran. Kekayaan tidak sendirinya itu kebenaran. Kekuasaan tidak sendirinya itu kebenaran. Kekaguman juga tidak sendirinya itu kebenaran. Harus dikuduskan oleh kebenaran. Kalau tidak, kekaguman itu bahaya. Seorang pria kagum kepada seorang wanita. Boleh, dia tidak kagum kepada lawan jenis. Tidak kagum kepada sesama jenis. Dia kagum kepada lawan beda jenis kelamin. Bukankah itu boleh? Betul. Boleh kagum. Tetapi salahnya dia kagum kepada istri orang. Berarti tidak semua kekaguman itu boleh. Harus dibatasi oleh kebenaran. Saudara sekalian, mengagumi bisa berubah jadi memberhalakan. Mengagumi lama-lama menjadi memberhalakan. Kadang-kadang orang hobi memelihara burung, lama-lama burung menjadi berhala. Hari Minggu tidak mau ke gereja. Oma-oma suka pelihara kucing sampai punya 30 ekor kucing. Lalu saudara sekalian, dia bilang hari Minggu saya tidak bisa ke gereja karena harus beresin kucing. Kenapa? Tidak ada pembantu yang masuk hari Minggu. Jadi saya harus tunggu orang jual ikan pindang, kasih makan, lalu saya harus rawat. Sebab kucing di rumah ada 30 ekor. Dan semuanya memiliki kebutuhan yang masing-masing. Paling tua di belakang, itu namanya panti jompo. Ya. Itu yang tua-tua, ada 8 ekor. Lalu yang paling private ada 2 orang, itu asisten pribadi, boleh tidur di kamar. 2 ekor. Lalu sekian ekor lagi di dalam ruang tamu. Terakhir ada 5 ekor tamu, kucing liar yang belum dilatih, mereka tinggal di garasi. Diambil, taruh di garasi, dibersihkan, dimandikan, pakai sampo, dilatih. Sehingga dia terus hidupnya di situ. Tidak peduli anak-anak, tidak mengurus cucu, hanya memperhatikan kucing dan kucing dan kucing. Sampai dia sudah sakit, anak-anak datang berkata, Mama sekarang sudah sakit, dengan segala hormat dan cinta kasih, kucingnya kami buang semua. Itu saat yang paling pahit. Dalam hati mungkin kalau dia boleh ngomong, lebih baik anak yang dibuang daripada kucing yang dibuang. Dia tidak rela, itu sangat menyakitkan. Setelah dibuang, ada orang bilang, salah anak-anak, mestinya jangan kasih tahu mamanya. Biar aja dia tidur, semua kucing di bawah, lalu pergi. Biar dia bangun, dia pikir-pikir sendiri. Siapa tahu dia sudah pikun, dia lupa kalau kucingnya sudah dibuang. Biarin aja, malah kasih tahu menjadi tambah menyakitkan hati mama sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Saudara, saya pernah membesuk rumah dia, saudara sekalian sangat tidak bisa tahan. Karena bau kotoran itu sampai menusuk saudara. Sehingga saya bicara 3 menit. Oma bicara di taman ya, kita keluar ya. Jangan di dalam aja, nanti saya bikinkan teh, balik lagi. 2 menit lagi, Oma boleh kita lihat pohon apa di luar? Keluar lagi. Bau lagi, saya manggil lagi ke dalam. Saudara, sudah tidak tahan. Akhirnya saudara sekalian mau cerita-cerita tidak bisa. Oma lebih baik kita doa ya. Sekarang saya mesti pergi lagi ke tempat lain. Saudara, sangat-sangat berat. Sepanjang waktu tidak mempunyai tamu. Sebelum saya pulang, waktu pamitan di taman. Dibilang di taman ini dikuburkan 18 ekor. Taman makam pahlawan. Saudara. 18 ekor dimakamkan di dalam taman ini. Saudara sekalian, wah dia cerita banyak sekali. Selain kucing masih ada anjing berapa ekor, masih ada burung. Saudara. Rumahnya dirubah menjadi seperti kebun binatang. Sangat cinta habis-habisan. Saudara mungkin juga bisa seperti itu kalau saudara tidak hati-hati. Ada yang pelihara burung, ada yang pelihara ikan. Saudara sampai tidak mau menikah. Hidupnya terus hanya itu, pagi, siang, malam. Sampai saudara kalau dia dokter, kurangi jadwal praktek. Urus ini.
Kalau dia kerja di kantor, tidak mau terima lembur, urus ini. Hanya ini dan ini. Tidak mau bicara sama orang. Siang hari malam hanya ini. Buka internet hanya baca ini. Beli buku hanya baca ini. Saudara sekalian, sangat memberhalakan. Kagum, tidak boleh berhalakan. Karena berhala itu berarti kita sudah menggantikan Tuhan. Menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Itu dikatakan oleh Roma pasal yang pertama. Kekaguman bisa salah. Itu sebabnya kita mesti berhati-hati dengan kekaguman. Lukas 21 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus dengan terus terang berkata kepada mereka, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kamu lihat, apa yang kamu lihat? Itu seolah-olah sesuatu yang sulit kita percaya karena begitu megah, begitu besar. Masakan si bisa runtuh berapa ton? Ada ahli pernah mengatakan satu batu bisa beratnya 18 ton. Masakan bisa gampang jatuh. Sungguh berat. Kalau kita menonton film Ten Commandments, waktu orang Mesir memerintahkan untuk mereka mengangkut batu. Saya percaya mungkin waktu itu dalam pemahaman dari film itu belum ada teknologi roda. Saudara bayangkan geser batu begitu berat. Satu baris mungkin 25 orang, satu baris sebelahnya lagi 25 orang. Dari belakang dorong, begitu sulit. Hanya sistem seperti begini hanya bisa terjadi di dalam sistem penjajahan dan perbudakan. Selain itu saudara, zaman hak asasi, sulit orang mau kerjakan seperti begini. Itu sebabnya istana-istana yang besar, selain menelan biaya yang sangat banyak, sulit orang mau kerjakan seperti ini. Banyak kali orang protes. Pada waktu Elbphilharmonie, gedung konser di Hamburg dibangun. Dengan uang waktu itu 789 juta euro. Sekarang mungkin sudah 900 di dalam perubahan inflasi. Saudara sekalian, rakyat Jerman protes karena naik terus biayanya. Dan saudara sekalian, mereka yang membangun saudara bukan bisa hemat enggak? Bukan. Bisa boros enggak? Itu pertanyaannya. Bayangkan pembangunannya seperti itu. Apa yang bisa dibikin-bikin? Sehingga setiap kaca ditiup berbeda-beda. Tiupannya berbeda. Setiap bikin semahal-mahalnya. Tapi setelah jadi, orang Jerman justru bangga. Sehingga ikon dari kota Hamburg sekarang ganti menjadi Elbphilharmonie. Itu gedung konser yang didirikan di atas satu gudang yang tua. Gudangnya direnovasi menjadi hotel yang mewah. Di atasnya ada gedung konser yang sangat bagus. Saudara sekalian, kita melihat saudara memang orang kalau melihat seperti itu sulit membayangkan bagaimana bisa runtuh, bangunnya saja begitu sulit. Bagaimana bisa runtuh itu bagaimana? Rasanya tidak mungkin bisa runtuh. Itu bayangan mereka. Yesus berkata, apa yang kamu lihat akan datang harinya. Setiap kali Alkitab berkata akan datang harinya, akan datang waktunya, akan datang masanya, selalu disusul dengan kalimat-kalimat yang buruk. Akan datang waktunya, akan datang masanya, akan datang harinya. Selalu diikuti oleh kalimat-kalimat yang buruk. Itu sebabnya saudara sekalian, kalimat yang berikutnya adalah segalanya akan diruntuhkan. Tidak ada satu batu yang berada di atas batu yang lain. Darrell Bock mengatakan, Yesus seolah-olah berkata kepada mereka, apa yang kamu lihat tidak permanen. Dan berkat Tuhan atas gedung ini pun tidak permanen. Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa berkat Tuhan bagi satu gereja yang paling kecil adalah gedung. Berkat yang paling kecil dari satu gereja adalah gedung. Saudara sekalian, kita kalau berada di dalam panitia pembangunan yang ikut membangun, mengumpulkan uang, membeli tanah, kita merasakan sesuatu yang sangat berat. Melihat runtuh daripada gedung. Seperti orang melihat rumah yang terbakar. Sesuatu yang sangat-sangat berat. Diperjuangkan dengan begitu susah payah sampai jadi. Tetapi Tuhan Yesus memberitahu kepada mereka. Bukan hanya 1-2 kali Yesus mengkritik bait Allah. Karena penyimpangan daripada yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kalau kita melihat di Selandia Baru tadi sudah 55% orang ateis. Tidak heran gereja berubah menjadi toko buku. Saya belum pernah masuk gereja jadi rumah makan. Tapi di Belanda saya masuk sendiri ke dalam gereja yang menjadi toko buku. Menjadi toko buku.
dari luar gedung gereja, tidak boleh diubah. Masuk ke dalam, ada pipe organ. Tetapi sudah berubah menjadi toko buku. Karena gereja kosong. Ada orang yang di Australia, kalau saya tidak salah, atau di Inggris. Agen properti khusus jual beli gereja. Beli gereja, dia jual. Orang rubah menjadi rumah pribadi. Orang rubah menjadi diskotik. Orang rubah menjadi klub malam. Orang rubah menjadi tempat ibadah agama lain. Sangat menyedihkan. Saudara sekalian, memang kita bisa merasakan waktu generasi pertama berjuang membangun gedung gereja dengan perjuangan izin, perjuangan untuk persembahan, proses pembangunan yang sulit. Biasanya saudara mereka memelihara tempat itu dengan sepenuh hati melayani Tuhan. Problem biasa terjadi pada generasi-generasi selanjutnya. Mereka tidak lagi mengasihi Tuhan, mereka tidak lagi melayani Tuhan, yang berkhotbah tidak lagi setia memberitakan firman Tuhan. Maka mulai berubah sehingga Tuhan tidak lagi berkenan, mereka tidak takut kepada Allah, malah mereka bangga dengan apa yang mereka punya sehingga akhirnya gedung itu dihancurkan. Mari kita lihat Lukas pasal ke-19 ayat 43 dan 44. Sudah kita khotbahkan bagian ini, Lukas 19 ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Sebab akan datang harinya, sama istilah yang dipakai, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Terjemahan ini keliru. Membinasakan engkau beserta dengan anak-anakmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Lukas 21 bicara tentang bait Allah, tidak akan dibiarkan satu batu di atas batu yang lain. Lukas 19 bicara mengenai tembok, tidak ada dibiarkan satu batu di atas batu yang lain. Saudara, di dalam khotbah Lukas 19 bagian ini, saya sudah pernah menjelaskan tentang 3 hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada Yerusalem. Pertama, mereka mengalami namanya powerless. Mereka dihimpit dari segala jurusan. Saudara lihat kata kerja yang dipakai dalam Lukas 19, mengelilingi, mengepung, menghimpit, membinasakan dan tidak membiarkan. 5 kata kerja yang dipakai. Pertama, mereka powerless, tidak mempunyai kekuatan apa-apa sebab dihimpit dari berbagai sisi. Kedua adalah merciless, anak-anak pun dibinasakan. Yang ketiga adalah traceless, semua kemegahan tidak ada jejak yang tersisa, diruntuhkan sampai dengan rata dengan tanah. Waktu mereka merasa kuat, Tuhan kirim yang lebih kuat. Itu sebabnya setelah Titus meruntuhkan kota Yerusalem dan rata dengan tanah, tembok, bangunan rata dengan tanah, termasuk bait Allah. Waktu pulang sampai ke kota Roma, Jenderal Titus, anak dari Kaisar Vespasianus, akan diberi kalung merayakan kemenangan dia. Titus menolak. Jangan beri kalung kepada saya. Apa yang saya lakukan, saya hanya alat dari murka ilahi untuk mereka. Tidak tahu ilahinya siapa, versi dia. Tetapi di dalam perspektif ini kita mengerti, ada betulnya Tuhan pakai tangan Titus untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Saudara sekalian, tahun 70 nubuat Tuhan Yesus betul-betul terjadi karena tahun 70 Masehi, 3 hari sebelum Paskah dimulai serangan kepada orang-orang Yerusalem oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Mereka menyerang, mengepung kota Yerusalem, dan saudara sekalian, serangan secara brutal berlangsung selama 5 bulan. Josephus mengatakan pembunuhan, kelaparan, kanibalisme. Titus memberhentikan pasokan makanan beberapa bulan sebelumnya sehingga lapar sampai akhirnya mereka harus membunuh anak sendiri untuk makan. Saudara sekalian, ketika mereka menyerang sampai membunuh 1 juta orang, tentara habis dibunuh, rakyat habis dibunuh, pendatang-pendatang yang merayakan Paskah di kota Yerusalem sudah habis semua dibunuh. Sudah habis, tentara Romawi masih kuat, masih panas, masih marah, mereka mau bunuh apa lagi? Sudah habis semua orang dibunuh, sekarang mereka lampiaskan kemarahan mereka kepada bangunan. Satu persatu rumah, tembok, bangunan toko di pasar, bangunan kuil, bangunan bertempat sinagoga, semua diruntuhkan. Satu persatu diruntuhkan.
Kenapa diruntuhkan? Titus berkata, runtuhkanlah segala sesuatu sampai rata dengan tanah, supaya orang yang datang ke kota Yerusalem berpikir, apa pernah ada orang hidup di sini? Kalau pernah ada orang hidup di sini, kok tidak bisa bertahan ya? Sampai rata dengan tanah. Kok bisa ada orang pernah hidup di sini? Tentaranya di mana? Pemimpinnya di mana? Wali kotanya di mana? Gubernurnya di mana? Kok rata dengan tanah sampai habis? Maka runtuhkan segala sesuatu. Tetapi waktu mereka meruntuhkan, sudah rata dengan tanah. Rumah, bait Allah, istana sudah rata dengan tanah. Titus berkata, tinggalkan 3 menara. Kenapa? Supaya orang yang datang kemudian sadar. Berapapun kuat satu kota, kalau sudah diserang oleh Romawi, tidak bisa tahan, akan hancur. Saudara sekalian, inilah yang menjadi sesuatu penggenapan dari nubuat Tuhan Yesus pada tahun 70. 7 tahun setelah bait Allah jadi sempurna seluruhnya. Hanya 7 tahun jadi sudah dihancurkan. Saudara sekalian, teologi reform mengajar kepada kita pemahaman yang namanya transformasi. Bukan anihilasi. Anihilasi itu percaya seluruh langit dan bumi akan dihancurkan, dibinasakan, lalu Tuhan cipta yang baru, namanya langit dan bumi baru. Tapi teologi reform mengajar kepada kita seperti kebangkitan Yesus. Yesus bangkit, tubuhnya lama, tapi diperbaharui, namanya transformasi. Demikian pula tubuh kita, nanti di dalam kuburan, waktu Yesus datang tubuh kita dibangkitkan, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Maka kita percaya langit dan bumi yang baru adalah langit dan bumi yang diubah dari langit dan bumi yang ada sekarang. Diubah menjadi baru sehingga Maria Magdalena tidak mengerti akan tubuh Yesus, dia tidak kenal. Demikian pula 2 orang ke Emmaus tidak mengenal itu adalah Tuhan Yesus karena dia menggunakan tubuh kemuliaan yang baru. Berarti bangunan-bangunan yang ada nanti akan diganti baru semua. Sehingga kita sudah tidak kenal, oh ini dulu bangunan ini. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita lihat pasal 21 ayat 7 dari Injil Lukas. Murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Murid-murid bertanya. Murid-murid bertanya berarti mereka peka kepada peringatan Tuhan Yesus. Di dalam khotbah doa pagi kemarin saya berkata, ketika orang memberikan peringatan, orang memberikan nasihat, sekalipun belum tentu applicable kepada kita, belum tentu itu kebenaran, tetapi dengar dulu. Dengar dulu, siapa tahu Tuhan berbicara melalui dia kepada kita. Kita dengar dulu. Kadang-kadang saudara sekalian kita bertemu orang di airport, kita bertemu orang di mana, saudara sekalian, kita dengar dulu. Orang bicara-bicara apa, kita mendengar, memperhatikan. Siapa tahu itu adalah informasi yang penting untuk kita. Orang yang peduli, yang rendah hati, yang peka, dia akan bertanya. Ada apa? Dia akan bertanya sebelum datangnya semua bahaya dan semua malapetaka. Inilah satu hal yang baik dari para murid. Mereka bertanya, kapan itu terjadi, apakah tandanya. Tanda, mereka bertanya bukan sekedar rasa ingin tahu. Memang doktrin akhir zaman seringkali menimbulkan satu rasa ingin tahu yang sangat besar. Itu sebabnya Greg Bale menyebutnya sebagai apocalyptic curiosity. Rasa ingin tahu akhir zaman. Memang sudah mengenai akhir zaman, hal yang akan datang kita kepengen tahu. Apa yang akan terjadi. Sampai orang membuat film. Karena itu sangat menarik perhatian banyak orang. Apa yang akan terjadi di dalam akhir zaman yang akan datang. Saudara perhatikan tanda. Tanda itu adalah sesuatu yang kelihatan. Tanda itu bukan yang tidak kelihatan. Tanda itu adalah sesuatu yang kelihatan, dimunculkan untuk menggambarkan apa yang tidak kelihatan. Seperti simptom di dalam penyakit. Simptomnya apa? Simptom itu belum tentu penyakit itu. Demam banyak sekali. Orang sakit gigi bisa demam. Orang sakit apa bisa demam. Demam berdarah, COVID juga demam, flu juga demam, anak tumbuh gigi demam. Saudara, bisa banyak macam. Tetapi tanda itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres. Maka saudara, tanda itu diberikan dan terus menerus diberikan.
untuk mengingatkan kita akan kedatangan Yesus. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Katakanlah, ini pertanyaan murid-murid dalam versi Matius. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Katakanlah tandanya apa? Tanda kedatanganmu, tanda kesudahan dunia. Supaya kami berjaga-jaga, supaya kami bersiap-siap. Ketika tanda itu sudah mulai muncul, maka kita mulai harus segera bersiap-siap. Maka tanda-tanda yang akan kita bahas di dalam pasal 21 ini, saudara sekalian, tanda-tanda yang sering terjadi, khususnya hal-hal yang buruk itu sering terjadi, mengingatkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita membaca 1 Yohanes pasal kedua ayat yang ke-18. Ini adalah salah satu tanda yang belum kita bahas di dalam khotbah kali ini, tetapi saya mau meng-highlight beberapa bagian dari ayat ini. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Mari kita lihat, saya bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 2 kali dipakai istilah waktu yang terakhir. Waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Pertama dibilang waktu ini adalah waktu yang terakhir. Yang kedua dikatakan waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bukankah Yesus belum datang 2000 tahun? Dari Yohanes tulis surat 1 Yohanes sampai sekarang sudah 2000 tahun. Tapi kenapa Yohanes berkata waktu ini adalah waktu yang terakhir? Saudara perhatikan, sejak Yesus naik ke sorga yang akan kita peringati tanggal 18. Sejak itu kita sudah harus bersiap. Yesus datang kembali. Kapankah persiapan kedatangan Yesus dimulai? Sejak dia naik ke sorga. Kalau dia belum naik ke sorga, ya memang tidak usah tunggu, dia belum pergi kok. Sejak dia naik ke sorga, berarti penantian akan kedatangan Tuhan sudah dimulai. Dari saat itu, Yohanes sudah menyebut sebagai waktu yang terakhir. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak antikristus. Saudara lihat di sini. Bukan hanya belum, memang belum datang, akan datang seorang antikristus, tetapi sekarang telah banyak. Berarti apa saudara? Telah dan akan itu menjadi satu. Tanda-tanda itu saudara ada 2. Pertama adalah telah, sudah terjadi, already, but not yet, belum selesai. Jelas sekali dalam ayat ini. Tanda-tanda itu sudah terjadi, ada. Antikristus sudah ada, sudah. Tapi belum selesai. Masih akan datang lagi seorang antikristus. Sekarang kata Yohanes waktu itu telah banyak antikristus. Kita belum membahas bagian ini. Tanda-tanda itu sudah ada. Kenapa dari zaman itu sudah ada? Karena memberikan peringatan kepada mereka akan kedatangan Yesus kali kedua. Dan tanda-tanda yang buruk akan terus terjadi. Semakin lama semakin meningkat. Ini contoh yang paling jelas di dalam Matius 24 ayat ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Durhaka makin bertambah, kasih makin dingin. Ini Matius 24 ayat 12. Bagian ini belum kita bahas, tetapi kita sudah melihat lebih dulu. Tanda-tanda buruk semakin meningkat. Hal-hal buruk ketika terjadi mengingatkan kepada kita manusia berdosa. Penderitaan terjadi, kesalahan dan kegagalan terjadi. Mengingatkan kepada kita bahwa bukan dunia ini rumah Bapa di sorga. Bukan dunia ini sorga. Rumah Bapa di sorga di sana nanti setelah Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita tidak bisa membayangkan di dalam zaman yang sudah begitu maju masih terjadi perang seperti Rusia dan Ukraina. Satu kali perang langsung memukul 2 hal yang mendasar, yaitu energi dan pangan. Heran ya, perang ini begitu buruk sekali karena memukul 2 hal yang mendasar, yaitu memukul saudara sekalian hal-hal yang sangat mendasar. Kalau perang dengan negara wisata seperti Maldives atau Yunani, orang tidak begitu terpukul. Paling banyak orang tidak pergi ke situ, hanya mereka yang terpukul, tapi dunia tidak terpukul. Eropa yang perlu gandum untuk roti, perlu gas untuk pemanas, kena daripada dua-dua sisi.
Tetapi anugerah umum belum hilang sehingga musim dingin di Eropa tidak sedingin sebiasanya. Menyebabkan harga energi tidak begitu menyiksa orang-orang yang ada di Eropa. Mereka harus segera berpikir energi alternatif apa supaya tidak bergantung kepada gas yang berasal dari Rusia. Indonesia puji Tuhan langsung batu bara harganya naik. Lalu saudara kita senang bersyukur nanti mendadak turun bingung lagi. Semua yang mendadak naik jangan terlalu disyukuri. Itu namanya penyakit batu aki. Ya, jangan lupa ya. Penyakit gelombang cinta. Penyakit ikan koi. Mendadak naik, wah puji Tuhan. Mantap. Nanti turunnya berkepanjangan. Sangat menyakitkan hati. Saudara sekalian terjadi kesulitan di sana sini. Saudara sekalian tidak terus menerus terjadi. Dunia sedang melakukan namanya de-dolarisasi. Kenapa saudara? Karena kekuasaan Amerika terus memakai dolar. Menekan. Sekarang siapa yang mau ditekan? Saya punya barang dari negara saya, jual ke negara dia. Tidak ada hubungan sama Amerika. Kita kong kali kong, tidak usah pakai dolar ya. Saya punya barang jual ke kamu. Kita tidak ada urusan sama dolar Amerika. Tidak usah pakai dolar. Maka terus turun penggunaan dolar Amerika. Sehingga yuan sudah naik sampai nomor 5, dolar Amerika, devisa dunia menurut IMF tinggal 58%. Analisis dari lembaga lain tinggal 47%. Devisa dunia yang pakai dolar. Saudara tidak bisa terus seperti itu. Setiap kesulitan muncul, begitu lama dolar itu berkuasa. Begitu Bank Sentral Amerika naik cepat, dolar ikut naik. Orang yang ekspor senang, tapi yang impor tersiksa. Lalu saudara orang mulai berubah. Setelah perang mulai pola itu berubah. Menunjukkan saudara sekalian tidak terus menerus seperti itu. Maka mengingatkan kita akan apa? Setiap kesulitan muncul di dalam dunia, mengingatkan kepada kita kedatangan Yesus. Pengharapan kita bukan di dalam dunia ini. Pengharapan kita dolar, bukan. Sampai nanti tinggal berapa persen? Kita tidak tahu. Orang pintar, saya belakangan mengikuti ekonomi saudara baru menemukan satu hal. Orang pintar bisa menjadi bodoh. Heran ya, kenapa BlackBerry sampai bangkrut total? Karena mereka percaya diri iPhone tidak mungkin sukses. Kepercayaan diri pasti ada alasan. Percaya diri ternyata tidak bisa. Akibatnya apa saudara? Harus ketelan oleh perkembangan teknologi saudara. Memang saudara sekalian saya pasti kompleksitas di belakang itu sangat banyak saudara sekalian. Mungkin juga kalau dia tidak percaya diri dia tidak jadi CEO. Karena dia percaya diri maka dipilih menjadi CEO. Tetapi salah perhitungan itu resikonya sangat besar. Apakah perusahaan Kanada bisa memperoleh kembali kesempatan memimpin banyak orang di dunia menggunakan produk elektronik? Tidak gampang. Perusahaan Finlandia seperti Nokia bisa pegang dunia seperti masa Nokia pegang dunia. Tidak gampang. Sekarang orang kalau kita pergi ke Belanda lihat orang pakai HP itu barang impor. Sehingga saya kadang-kadang lihat di kereta casingnya pecah dia nggak bisa ganti. Karena casing pun impor dari China. Dia beli jadi mahal. Kalau kita saudara sekalian casing ada 5 di rumah ya. Karena murah-murah 30.000, 15.000. Di dia sampai jadi $30. Mahal. Casing sudah pecah-pecah, saya lihat sini pecah, saya lihat sebelah juga pecah. Mereka nggak ganti saudara, mahal. Barang impor. Mereka nggak bisa produk casing sendiri. Barang impor mahal di Indonesia anak-anak muda ada yang bunga mawar, gambar gajah, macam-macam. Setiap hari ganti casing saudara. Ikut selera setiap hari, warna macam-macam. Karena casing cuma 15.000, cuma 30.000 sangat murah. Saudara sekalian perubahan terus terjadi di dalam sejarah. Mengingatkan kepada kita ketika hal-hal buruk itu muncul. Ingatlah bahwa dunia bukan pengharapan kita. Kedatangan Yesus itulah pengharapan akhir daripada hidup kita. Saudara sekalian mari kita lihat 21 ayat yang ke-8 bagian yang terakhir. Tuhan Yesus berkata, jawabnya waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata akulah dia dan saatnya sudah dekat janganlah kamu mengikuti mereka. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku, sudah terjadi. Banyak orang memakai nama Tuhan Yesus tetapi yang mereka ajarkan adalah ajaran sesat. Waspadalah.
Jangan sampai ketika aku datang, seolah-olah Yesus berkata begitu, kamu sedang mengikuti ajaran sesat. Waspadalah, jangan sampai waktu Tuhan Yesus datang, kamu sedang mengikuti ajaran sesat. Kenapa mereka memakai nama Mesias? Karena Mesias itu berkaitan dengan pembebasan, deliverance. Itu sebabnya Howard Marshall mengatakan, Mesias palsu muncul dengan jalan keluar, dengan obat instan. Saudara perhatikan, salah satu ciri khas daripada ajaran sesat adalah jalan keluar yang cepat. Mengatasi hutang, mengatasi penyakit, mengatasi persoalan apa. Ada jalan keluar yang cepat. Itu salah satu ciri daripada ajaran sesat. Saudara, Yesus berkata, waspadalah. Ini adalah tema daripada atau pesan utama daripada khotbah akhir zaman. Waspadalah, jangan sampai kamu tersesat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Jangan sampai waktu Yesus datang, kamu sedang mengikuti ajaran sesat. Waspadalah, ajaran sesat akan semakin lama semakin canggih. Saya perhatikan ajaran-ajaran sesat semakin lama semakin menyesuaikan diri. Mengubah penampilan supaya gampang diterima oleh orang yang menolak ajaran sesat. Dulu Mormon, orang selalu takut kepada Mormon karena poligami. Sekarang kalau kita bicara dengan orang Mormon berkata kami tidak poligami. Tapi inti dari ajaran mereka yang salah belum berubah. Tetapi mereka mengubah penampilan mereka. Banyak ajaran sesat yang mengubah penampilan mereka. Sehingga kita kalau tidak berhati-hati, kita kesannya baik. Kesannya ajarannya baik. Tidak ada yang salah dengan ajaran itu. Kita bisa terjebak, tersesat kepada ajaran yang salah. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Sudah terjadi sekarang. Dari sekarang sampai dengan Yesus datang. Janganlah kamu mengikuti mereka. Waspadalah supaya kamu jangan tidak siap waktu Yesus datang. Waspadalah supaya kamu jangan mengikuti ajaran sesat waktu Yesus datang. Waspadalah supaya kamu jangan terjerat di dalam dosa waktu Yesus datang. Waspadalah supaya kasihmu jangan makin dingin waktu Yesus datang. Waspadalah supaya kamu jangan makin mencintai dunia ini pada waktu Tuhan Yesus datang. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Itu peringatan-peringatan yang sudah diberikan. Setiap kali kita melihat hal-hal yang buruk terjadi di dalam dunia, gempa bumi terjadi, mengingatkan kepada kita kedatangan Yesus kali yang kedua. Setiap kali ada hal apa terjadi dan tanda-tanda yang akan kita lihat di dalam khotbah-khotbah akhir zaman, mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang memberikan peringatan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan anugerah kepada kami, supaya kami boleh sungguh ya Tuhan, berjaga-jaga dan waspada. Tidak jatuh ke dalam ajaran yang salah, jatuh ke dalam kelakuan yang salah, jatuh ke dalam sikap hati yang salah. Biarlah kami berjaga-jaga sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman Nikea Konstantinopel bersama dengan orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat. Demikian, kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. Olehnya segala sesuatu diciptakan, bagi kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari sorga, berinkarnasi oleh Roh Kudus dan dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Dia disalibkan demi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Dia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang lagi di dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan, pemberi hidup yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa.
Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di dalam dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, kita memperhatikan tanggal 18 Mei kita mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus di gereja kita sendiri dan kebaktian gabungan. Harap Bapak Ibu bisa mengundang teman-teman untuk mendengarkan khotbah yang sangat penting. Kita akan renungkan siapa yang memikirkan nasib mereka. Tanggal 18 Mei pukul 9 pagi di gereja kita. Saudara sekalian, lalu kemudian Speak tadi sudah diumumkan, kita bisa mendaftar di lantai 1 setelah kebaktian selesai. Dan persembahan untuk misi juga diingatkan setiap kali perjamuan kudus kita mengingatkan Bapak Ibu untuk ambil bagian dalam pelayanan misi dan mendukung pembangunan dari cabang-cabang lain melalui rekening persembahan yang bisa Bapak Ibu potret untuk memberikan persembahan melalui kedua rekening ini. Saya bersyukur kepada Tuhan diberi kesempatan banyak mengunjungi museum-museum di berbagai negara. Saya hitung-hitung kemarin kira-kira saya pernah masuk 70 museum di 4 benua. Itu adalah satu anugerah Tuhan, bisa banyak belajar. Itu sebabnya kadang-kadang saya berbagi kepada Bapak Ibu melalui banyak tayangan, gambar, atau video. Lalu saudara setelah mendengar banyak penjelasan, jemaat-jemaat beritahu saya, Pak, kami diajak pergi lihat sendiri lukisan-lukisan itu di museum-museum di tempat-tempat di Eropa. Lalu sudah didoakan, digumulkan, saya bilang oke, kita pergi sama-sama pada bulan Oktober minggu kedua. Pergi ke Milan, pergi ke Paris, pergi ke Amsterdam dan kota-kota yang lain yang kita akan atur sekaligus menjadi kesempatan persekutuan untuk jemaat Geri Kobonjeruk dan persekutuan Reform Pekanbaru. Silakan saudara menghubungi Pak Hansen, Pak Andi Hendra dan juga Ibu Pimpin. Jadi saudara cari mereka di bawah, saudara tanya kepada mereka bagaimana mendaftar dan sebagainya untuk berangkat bersama-sama. Saya tidak ikut campur di dalam pengaturan mereka, mereka atur sendiri. Hanya saya beritahu kira-kira pergi ke tempat-tempat ini, kita pergi lihat bersama-sama, bersekutu. Lalu kemudian belajar bersama-sama dan ada kesempatan-kesempatan yang lain kita menikmati anugerah Tuhan di tempat-tempat itu. Silakan saudara bisa menghubungi mereka, bertanya lebih detail kepada mereka. Pada minggu kedua bulan Oktober kita akan pergi kira-kira 10-11 hari. Nanti saudara tanya kepada mereka lebih mendetail ke beberapa kota di Eropa. Mari kita menyanyi lagu nomor yang keempat dan kita akan memberikan persembahan dengan sukacita dan dengan komitmen kita menyanyikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Persekutuan wilayah diadakan pada tanggal 20 Mei. Jangan lupa Bapak Ibu bergabung di wilayah-wilayah di mana kita lebih dekat untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Pria, Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-sama. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia. wanita, Ikut dan menangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu bersama-sama. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti teladan yang Kau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah diberitakan pada kami hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang berikan kami hati yang tertuju hanya pada Engkau, bergantung hanya pada Engkau Tuhan, di tengah setiap kesulitan dan yang ada di dunia ini Tuhan, hingga Yesus datang kedua kalinya. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, di mana kami bisa memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang kuduskan, Engkau yang layakkan Tuhan, dan kiranya Engkau pakai hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita menaikkan doksologi dan Pendeta Calvin memberikan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus berkat Allah Tritunggal ini menyertai saudara-saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati.